Mau heran, tapi ini Sleman. Sebuah candi menampakkan diri pada seorang Belanda yang hendak mencari lahan perkebunan tebu. Semakin digali, semakin tampak candi ini mengusung budaya yang lebih kuno dari Hindu-Buddha. Mungkinkah ia setua situs Gunung Padang? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di DIY. Dan Candi Ijo dibangun kira-kira bersamaan saat Khan Omurtak dari Bulgaria menandatangani perjanjian damai 30 tahun dengan Kekaisaran Bizantium. Yuk, kita ke sana. Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa candi-candi tertua kita baru dibangun setelah abad 5 Masehi? Ilmu tentang arsitektur candi disebut Vastuvidya dan menjadi bagian dari Silpa Sastra. Makanya pembuat candi selalu disebut Silpin. Ternyata di India, prinsip-prinsip dalam Vastuvidya telah dibakukan menjadi kitab Vastu Sastra sejak awal Masehi. Di dalamnya terdapat kitab Manasara yang berisi dasar-dasar rancang bangun dan disusun antara abad 6 hingga 8 Masehi. Gak heran, baru di masa inilah candi-candi kita bermunculan. Ketika Vastu Sastra mencapai Nusantara bersama penyebaran agama Hindu, ini yang dihadapinya. Leluhur Austronesia kita sudah punya konsep sendiri mengenai peribadatan. Mereka percaya roh nenek moyang berdiam di gunung-gunung dan memujanya melalui punden berundak. Mereka bahkan sanggup membangun punden berundak raksasa di situs Gunung Padang jauh sebelum Vastu Sastra ditulis. Hasilnya, prinsip Vastu Sastra India pun dimodifikasi leluhur kita dan dilebur dengan style mereka sendiri. Ini terbukti di tahun 1886 saat H.I. Dorpal dari Belanda mencari lahan untuk perkebunan tebu. Ia menemukan gundukan batu yang tidak biasa di perbukitan Boko. Setahun kemudian ditemukan sejumlah arca di lokasi ini. Akhirnya ketahuan bahwa tumpukan batu itu adalah candi yang kini kita kenal sebagai Candi Ijo. Setelah restorasi digelar pada 1997, candi ini pun menampakkan sosok yang tidak lazim. Agaknya, candi ini dibangun dengan skill sekuno situs Gunung Padang. Penasaran? Ayo Dap, budal! Candi Ijo terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, DIY. Kita mesti menaikin perbukitan Boko yang berbatu cadas. Ini dia candinya, kita sudah sampai. Yuk, langsung masuk. Ia dinamakan Candi Ijo karena berada di punggungan Bukit Gumo Ijo. Menurut keterangan Plang Candi, nama Ijo berasal dari kata uang hijau dalam prasasti Poh. Meski kaitan itu hanya dugaan ya, dan tidak didukung bukti yang kuat. Candi Ijo terkenal dengan pemandangan sunset yang indah, tapi ternyata kompleksnya lebih luas dari yang kita duga. Total ada 11 teras dan 17 gugusan candi. Walah, tak kira monggo pacaran berjamaah. Terus nggo ngopo jomblo telu iki melu? Yuk, keburu sunsetnya muncul, kita langsung ke bagian teratas dan tersuci, yakni teras 11. Wah, ini kompleks utama Candi Ijo. Terdiri dari satu candi induk yang menghadap barat dan 3 candi pewara alias pengiring. Langsung kita ke induknya. Agak lain ya dengan Candi Prambanan yang ramping dan menjulang. Candi ini tambun. Mari kita putari secara beradaksina atau searah jarum jam. Dari temuan artefak berupa arca Nandini dan Linggayoni, jelas Candi Ijo bernafaskan Hindu Siwa. Di tiap sisi badan Candi Ijo terdapat relung kosong yang diapit 2 relung lainnya. Relung di utara mungkin pernah dihuni arca Durga, sang pembinasa Asura. Sementara di 2 relung yang mengapit, mestinya ada arca Apsara-Apsari. Lihat, masih ada seuprit Padmasana atau alas Durga yang tersisa. Relung timur Candi Ijo mestinya berisi arca Ganesha, dewa berkepala gajah yang berfungsi menangkal bahaya dari arah belakang candi. Nah, relung sisi selatan seharusnya diisi siapa? Eyang Agastya. Eyang, jur kapan Resi Agastya kawin karo mbahmu? Betul, Agastya penyebar ajaran Siwa yang sangat dihormati. 2 relung pengapit pintu utama harusnya berisi 2 satpam Siwa, yakni Nandiswara dan Mahakala. Tangganya berhias makara yang ukirannya gak terlalu mewah. Namun, keindahan ukir Candi Ijo justru tampak di hiasan kurawal-kurawalnya atau lengkung-lengkung yang menaungi relung, baik dalam bentuk kirti muka maupun antefix. Kirti muka utama di Candi Ijo cukup seram,
tanpa rahang bawah maupun cakar. Sedangkan atap candi dihias deretan antefix berisi wajah dewata dan menyimbolkan kemenangan. Ayo Dap, jok nganti sunsete ngilang. Ngendi to sing ditembung luwih kuno timbang situs Gunung Padang kuwi? Oke, kita langsung ke deret pewara atau pengiring candi ijo yang kompak menghadap induknya. Kita mulai dari yang tengah ya. Tiap sisi badannya dihias motif kertas tempel yang dibingkai pilaster. Yang unik nih, kirti muka sisi samping berupa relief tipis, berahang bawah dan bercakar. Tapi ekspresinya Koyo pengen ngajak dolan ya Dap. Di dalam candi ini ada arca Nandini, sapi tunggangan Dewa Siwa, dan sebuah lapi. Selanjutnya kita ke pewara paling selatan. Penampakannya mirip dengan pewara tengah, tapi silpinya lebih niat memahat kirti muka samping, gak setipis yang tadi. Silpine pas disemprot mandore Dap. Di dalam candi ini ada lingga yoni, tapi lingganya ngilang entah kemana. Lanjut ke pewara paling utara. Menarik nih, karena candinya diberi kisi-kisi jendela. Jadi keinget gak sih kisi-kisi stupa Borobudur? Di dalamnya ada sumuran kecil dan fungsinya belum ada yang tahu. Namun ada dugaan ini pahoman atau tempat api pemujaan, di mana api selalu dihubungkan dengan Dewa Brahma. Dan akibat dugaan ini, berita-berita di internet pun ramai saling kopas bahwa deret 3 pewara candi ijo melambangkan Trimurti, yakni pemujaan pada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Padahal komposisi Linggayoni, Nandi, Sumuran Mini justru khas pewara candi-candi Siwa. Asal kopas, mulakne kena prank rame-rame. Tiji tibe, kleru siji, kleru kabeh. Komposisi ini mirip loh dengan Candi Kedulan, Candi Siwa yang indah, namun pernah terkubur tanah cukup dalam akibat amukan Gunung Merapi. Kompleks induk Candi Ijo dikelilingi pagar langkan yang tebal untuk memisahkan area sucinya. Tapi tinggal bekasnya saja, langkannya entah kemana. Serius loh, Candi Ijo adalah candi tertinggi di Jogja karena berada di ketinggian 425 mdpl. Dari sini saya bisa melihat sekitaran kota Jogja, Bandara Adi Sucipto, bahkan Gunung Merapi. Tapi jangan di ketinggian terus, ayo kita turun. Dap Asisi, kuwi to sing luwih tuwa saka situs Gunung Padang. Sabar, nanti saya tunjukkan. Di teras 10 Candi Ijo tidak ada apapun selain tangga dan tembok talut. Nah, di teras 9 ada struktur alas candi atau lapi yang juga kosong melompong. Tapi ada elevasi 2 tingkat dan 24 titik umpak di sini. Mungkin dulunya ini pendopo berbahan organik untuk persiapan upacara di candi utama. Yuk, lanjut di teras 8 karena di sana ada gugusan 6 candi. Yang paling utara tinggal reruntuhan, tapi sisa struktur tembok kelilingnya masih terlihat. Lanjut ke candi satunya di sisi selatan. Asik, sudah direstorasi sehingga bentuknya ketahuan. Candi ini terlihat indah di bawah cahaya senja yang keemasan. Kelingan mantan Dap. Perhatikan, bentuknya mirip ya dengan kompleks Candi Plausan Kidul. Kemungkinan Candi Ijo dibangun sezaman dengan Candi Plausan di abad 9 Masehi pada masa Kerajaan Medang. Bagian dalamnya cukup lega, ada elevasi 2 tingkat. Tingkat teratas diberi ventilasi. Pinter kui, ben sing topo ora sesak napas. Iya, ben ra ujug-ujug moksa. Candi-candi di teras bawah sana mungkin tipenya ya serupa. Ada sisa tembok keliling yang sangat tebal melindungi kompleks candi selanjutnya. Mungkin ada 3 candi di sini, namun 2 lainnya tinggal reruntuhan. Di ujung utara ada yang masih utuh dengan struktur lapi pendopo di depannya. Mirip ya dengan candi yang tadi direstorasi, sehingga bisa diduga fungsinya juga sama. Nah, untuk teras selanjutnya, yakni teras 5 hingga 1, belum bisa saya kunjungi karena masih direstorasi. Kita doakan ya agar kemegahan candi ini kelak bisa kita saksikan secara utuh. Janjane ngendi to sing jari luwih tuwa saka Gunung Padang? Nah, terus ikuti ya teman-teman. Kita akan selidiki, benarkah Candi Ijo jauh lebih tua dari yang kita duga? Dan benarkah Candi Ijo pernah menjadi TKP konflik dan mengutuk musuh dalam peperangan? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Perbukitan suci penuh candi. Candi Ijo bukan satu-satunya candi di Perbukitan Boko.
Misalnya, 2 km di barat Candi Ijo menjulang arca Kupolo yang adalah arca Agastya Siwa Mahaguru berukuran raksasa. Di arah barat laut dengan jarak yang sama dari Candi Ijo bersemayam Candi Barong yang juga dikenal sebagai Candi Sari Surogeduk. Tak jauh dari candi ini terdapat stupa Dawangsari yang bernuansa Buddhis. Sementara 3 km di utara Candi Ijo ada Candi Miri yang pernah kami jelajah pada tautan di atas atau di deskripsi. Namun yang paling terkenal adalah situs Ratu Boko 5 km dari Candi Ijo dan pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Di kaki perbukitan Boko pun ada Candi Banyunibo yang bercorak Buddhis. Iki plek Gunung Penanggungan versi Medang ya, Dap. Podo-podo ora ono kawahe. Pinter. Ini menggambarkan betapa sakralnya perbukitan Boko bagi masyarakat Jawa kuno di abad 9 Masehi. Layaknya gunung suci yang bertabur situs. Uniknya, perbukitan Boko bukanlah gunung, melainkan dataran tinggi yang bertanah padas, tidak subur, dan jauh dari sumber air. Bukan kondisi ideal untuk membangun candi. Namun, ini kondisi yang sangat pas untuk pertahanan militer. Karenanya, di masa lampau, ia juga dikenal sebagai Bukit Pertahanan Berbenteng Batu. Kemaharajahan Medang di masa Rakai Pikatan Dyasalado gempar oleh sebuah pemberontakan. Pangeran Dyahlokapala sigap mengamankan kerajaan dan para pemberontak yang terdesak melarikan diri ke Benteng Batu. Benteng Batu yang disebut dalam prasasti Siwageraha ini diduga kuat adalah situs Ratu Boko. Apalagi di sekitar sana ada prasasti-prasasti yang menyebut tokoh bernama Sri Kumbaja alias Mpu Kumbayoni, sang rakai atau penguasa Walaing. Menurut sejarawan De Kasparis, Walaing adalah nama kuno perbukitan Boko. Dan ini menarik karena Mpu Kumbayoni menerbitkan prasasti Pereng yang menyebut dibangunnya Candi Siwa bernama Badraloka di Walaing. Badraloka ini diduga kuat adalah Candi Ijo yang sedang kita telisik. Bahkan ada arkeolog yang berpendapat Candi Ijo dibangun setelah Mpu Kumbayoni menyerbu dan merebut perbukitan Boko yang sebelumnya adalah pusat pendidikan agama Buddha. Wah, jur bukit iki benteng pertahanannya para pemberontak ya, Dap. Halah, kuwi mung dugaan. Ya mungkin saja sih. Apalagi di Candi Ijo ditemukan inskripsi bertuliskan Om Sarwawinasa, Sarwawinasa yang diucap berulang-ulang. Mungkin ini adalah mantra untuk memuja Siwa Rudra sebagai pelebur. Namun ada juga yang menduga ini mantra kutukan untuk menghancurkan musuh karena Sarwawinasa bisa bermakna kehancuran. Mungkin Mpu Kumbayoni berharap dengan dibangun Candi Ijo, Dewa Siwa berkenan menghancurkan musuh-musuhnya. Ini dugaan saya ya, belum tentu benar. Sobat Asisi cenderung pada pendapat yang mana? Atau punya pendapat sendiri? Share di komen ya, lengkap dengan alasannya. Yang pasti, ada sesuatu di Candi Ijo yang berhasil bikin saya terkejut. Dan sudah kalian tunggu-tunggu sejak awal video. Candi Ijo, skill setua Gunung Padang. Aneh sekali, mandala kompleks Candi Ijo berbentuk linier atau memanjang dengan yang tersuci ada di belakang. Padahal pada masa itu candi-candi kebanyakan berkonsep konsentris. Sing suci ning tengah dadi poros, ngono ya, Dap. Yap, seperti yang kita lihat di Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Kalasan, dan lainnya. Meski ya ada juga mandala linier yang berundak-undak seperti situs Liangan dan candi-candi dari zaman Majapahit, misalnya Candi Ceto, situs Menggung, dan lainnya. Uniknya, lereng tempat Candi Ijo berdiri sebenarnya adalah lapisan padas yang diiris-iris, sehingga memiliki teras-teras rata dengan poros dari barat ke timur. Saya jadi teringat pada gaya punden berundak khas Austronesia sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Soal iris-mengiris lereng mah, pitutur Austronesia jagonya. Contoh yang paling ngehit ya, situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Skill ini bahkan terus dibawa hingga masa klasik muda. Makanya beberapa candi dibangun di atas lereng yang diiris. Misalnya Penderitaan Jolotundo, Candi Soko, Candi Ketek, dan lainnya. Walah, tibake duduk candi ini sing tuwa kaya Gunung Padang. Mung skill carane bangun. Ketika pengaruh India masuk ke Nusantara, dugaan saya, bukit ini menjadi tempat pengajaran agama Siwa. Mpu Kumbayoni lah yang membangun Candri Badaraloka alias Candi Ijo bagi perguruan ini. Dan ia pun disanjung dalam prasasti Pereng. Ini hanya dugaan ya, belum tentu benar. Namun jika benar, maka candi ini tentu kelar sebelum 862 Masehi, yakni tahun diterbitkannya prasasti Pereng. Nah, keberadaan Candi Ijo di perbukitan ini malah mengubah perbukitan menjadi gunung suci.
Véronique de Groot, arkeolog Prancis, menduga Candi Ijo adalah tempat ziarah dan pertapaan. Atas dugaan ini, sebuah portal berita sejarah bahkan berani mengklaim bahwa Candi Ijo bukan poros alam semesta. Bagi saya, itu klaim yang aneh, karena basicnya Candi Hindu di Jawa kuno adalah perwujudan Mahameru sebagai poros semesta, tidak terkecuali Candi Ijo. Yang gue bukti toh, Dap, ben ra ditembung munggur bacot. Tuh, ada Gana si pemanggul semesta, Purnakalasa, bekas Parswa Dewata. Ada apsara-apsari yang memang makhluk surgawi. Bahkan, isi Candi Induk adalah Linggayoni, simbol penyatuan Siwa dan Parwati. Ini penanda bahwa Candi Ijo adalah simbol Gunung Mahameru, tempat bersemayam Siwa bersama para dewa. Dan ini yang terpenting, di halaman Candi Ijo bercokol alas lingga semu di 8 penjuru. Ini contoh penerapan Wastu Purusa Mandala, di mana titik pusatnya adalah pusat kosmos yang menghubungkan alam materi dengan dunia imaterial. Jadi, kompleks induk Candi Ijo jelas adalah poros alam semesta dalam semesta Jawa kuno. Gak heran bila prasasti Pereng memuat maklumat, selama matahari dan bulan ada di angkasa, Walaing harus dihormati. Jika Walaing adalah perbukitan Boko, maka keberadaan Candi Ijo telah mengkonversi perbukitan ini menjadi Gunung Suci Mahameru, pusat semesta dalam kosmologi Jawa kuno. Untuk saat ini, daya tarik di Candi Ijo tentu adalah pemandangan sunsetnya. Inilah yang menjadi alasan ia dibanjiri pengunjung, karena dalam guyuran senja yang keemasan, Candi Ijo menjelma seindah negeri para dewa. Keindahan yang sempat saya dan istri nikmati juga saat kami di sana. Candi Ijo adalah bukti dari kreativitas leluhur kita yang tidak tunduk pada pengaruh asing. Antefix penghias atapnya khas Nusantara. Makara bingkai pintu yang saling memunggungi ini juga bukan gaya India. Bahkan, komposisi 3 candi pewara di hadapan Candi Induk adalah karya karsa kita sendiri. Plus, kompleks candi berteras-teras laksana punden berundak jelas milik leluhur kita. Gak heran jika makin ke belakang, desain candi-candi kita makin jauh berbeda dengan India. Meski agama Jawa kuno datang dari India, nyatanya leluhur kita tidak mengagung-agungkan India. Bahkan, di kitab Tantu Panggelaran, orang Jawa kuno malah memindahkan Mahameru, pusat semesta, dari India langsung ke tanah Jawa. Betapa kuatnya ya kepercayaan diri masyarakat Jawa kuno. Semoga dengan mengunjungi candi-candi, rasa percaya diri dan bangga berbangsa kembali bersemi di hati kita, dan juga anak-anak kita, agar kita dapat menjadi bangsa yang menjalani hidup dengan kreatif dan penuh harga diri.